terjadi karena minggu itu posisi provinsi nggak ada. Sementara satu sisi mau partai politik itu. Selamat siang menjelang sore. Di penyelenggara pemilu itu sendiri, atau kalau saya bilang kenalkan oleh Ketua David bahwasanya kantor kita dibarengi depan panggilan yang judulnya ini pro kontra 30% dalam penerapan penyelenggara pemilu. Baik, next Pak. Makanya bangsa Indonesia sendiri pada saat itu dan pembangunan nomor 4, kemudian pembangunan sosial, maka hak-hak itu harus disamakan antara laki-laki. Bukan hanya semata-mata perempuan dari seperti itu. Kalau perempuan dengan perempuan disebut dengan kita. Kalau udah hobi itu biasanya kebaikan bangsa Indonesia. Artinya membunuh kolonial pada saat itu. Ada yang terkenal ini yang pada saat itu memperjuangkan kebaikan bangsa Indonesia. Ini tokoh-tokoh. Artinya tidak seorang wanita atau seorang atau ulama ini yang harus bagi perempuan jabatan yang ceritakan ya, bukan termasuk dengan jari kaki. Katanya kalau misalnya di Medan misalnya jabatan pemerintah itu cita-cita kita diberikan oleh bangsa ini. Kalau hanya bisa 30%, tidak yang sangat mengecewakan sebenarnya. Kenapa kami ini bukan sebagai pemain tahu pada saat bangsa Indonesia perempuan. Arti mempunyai keterwakilan perempuan yaitu penyertaan hak-haknya sebagaimana dengan tuntutan-tuntutan. Pertanyaannya, apakah ada pembahasannya eksistensi perempuan di pemain figuran dalam lebih bagus mengurus rumah tangga ketimbang kalau mengurusi seolah-olah perempuan itu memang kaum yang harus layak dia duduk sama rata, tapi bukan tidak adanya konvensi Indonesia orang yang setara manusia seluruhnya usang nomor 7. Kalau ini tidak terkait diskriminasi seorang perempuan atau mengalami kebuntuan di 2023. Sesungguhnya sejak tahun 1000 malah bentuk diskriminasi terhadap berbeda-beda. Juga mungkin dari sudut setiap status sosial punya warna tersendiri. Jadi ternyata bahwa diskriminasi ini itu Bapak sendiri untuk dalam penilaian laki-laki penilaian ya sudah biasa. Tapi kalau bagi perempuan dengan umumnya daerah timur mempunyai keterbatasan untuk melangkah dan berbahaya. Semua masyarakat langsung membuat bapaknya itu. Tapi itu sesungguhnya akan memarginalkan laki-laki. Semua dilantik oleh Bawaslu RI, cowok semua. Lanjut sebulan yang lalu. Yang dilantik Raja Damanik, Robi, Break. Permasalahannya apa? Lalu pasal 55, pasal 92, Break lanjut. Belum balik tadi. Rekomendasi dari Komnas HAM, pedoman. Habis itu advokasi itu yang kena senggol. Ini dimaksudkan pengawas pemilu ini semua ya, bukan lembaga negara ya. Kalau pengawas lembaga negara itu legitimitas pemilu melemah. Secara pusat lembaga itu dia ada unsur perempuannya. Tapi ketika di bawah siapa yang apa? Kalau misalnya Pak Husni termasuk juga orang-orang dan berpotensi bertiga terus menghambat kemajuan dia kan. Kalau ada unsur perempuannya kayak di rumah tangga, kalau sama orang muda konsistensinya itu ada, tapi itulah
dinamikanya. Yang adalah yang ahli soal isu gender, misalnya Guntur. Seperti Bu banyak ada. Kesimpulan ya, apakah kita bisa apakah ada perempuan yang pakai laki-laki peduli? Belum tentu. Atau lembaga konsult terhadap lembaga perempuan. 3 narasumber, Ibu Esther Rejonga, Pak Irfan. Dan sudah banyak bukti berkeliaran di sosmed bahwa perempuan itu. Abang maju sedikit bang, biar orang ini siap di belakang, oke. Ya. Bang, gimana menurut statement abang tadi bang ini minta dicabut ya pasal 10 ayat 7 nih ya. Gimana penjelasannya bang? Ya, kita berharap semuanya kaum gender di Indonesia, khusus Sumatera Utara, melakukan revisi berkaitan masalah pasal 10 Undang-Undang Pemilu ini yang menyetarakan bahwasanya 30% paling rendah. Harapan kita apa? Harapan kita kaum gender ini menyatakan ini pasal dihapuskan, tetapi kesetaraan sama laki-laki itu sama dalam tupoksinya masing-masing dalam proses penyelenggara pemilu. Harapannya seperti itu. Jadi kalau memang misalnya posisi gender sendiri tidak bisa melakukan revisi terkait masalah undang-undang ini, iya sama saja kembali ke posisi semula. Tidak ada harapan bagi kaum gender ini akan masuk sebagai penyelenggara pemilu. Karena penafsiran dari undang-undang ini sendiri, pasal ini sendiri, penafsirannya paling rendah. Artinya paling rendah, itu paling rendah 30%, bukan maksimal 30%. Artinya paling rendah, berapa saja itu wajib 30% paling rendah. Begitu. Bang, ini kan di Sumut ini tidak ada wanitanya ya. Gimana langkah-langkah abang nih bang? Iya. Apa melanggar hukum atau gimana? Kalau seperti saya sampaikan tadi, dalam proses ini adalah penyelenggara pemilu yang melakukan seleksi, baik dari proses penetapan penyelenggaranya, itu melanggar 3 hal. Yang pertama, melanggar konstitusi, yakni pasal 27, kemudian pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 45, kemudian melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga itu melanggar Undang-Undang 17 Undang-Undang 7 tahun 2017. Artinya apa? 3 poin ini adalah pelaku pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi apabila ini terbukti melakukan suatu kesalahan. Harapan kita itu. Sebagai praktisi hukum nih bang, apa langkah-langkah abang ini? Ini kan melanggar hukum nih. Apa langkah hukumnya? Iya, harapannya ketika ini dipermasalahkan di DKPP, harapan kita bahwasanya DKPP juga harus bertindak secara adil bagi pelapor itu sendiri, karena keterwakilan perempuan di Sumatera Utara itu bukan lagi 30%, malah 0% berkaitan masalah itu. Harapannya DKPP bisa menyikapi secara arif dan bijaksana dengan memutus perkara secara demokrasi dan monokrasi. Demikian. Bang, yang 30 berarti Bawaslu dan KPU Sumut tidak ada keterwakilan perempuan bang untuk tahun ini, periode ini? Iya. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwasanya ke 30% itu adalah paling rendah. Kalau 30% paling rendah itu posisinya wajib ada. Tetapi dalam posisi ini penyelenggara pemilu di atasnya menurut saya telah melakukan seleksi. Apabila seleksi itu tidak benar, tidak ada yang melakukan pelanggaran sebelumnya berkaitan masalah keterlibatan perempuan dengan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum, sah-sah saja. Dan kemampuan dia secara berpikir, kemampuan secara keilmuan dia mampu, layak untuk dipilih. Tetapi di Sumatera Utara kelihatannya kalau dari penilaian penyelenggara sendiri ini tidak ada. Tapi menurut saya itu tidak mungkin. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya wanita Indonesia ini tangguh-tangguh, terutama Sumatera Utara. Kekeh dia untuk menjadikan fungsi perempuan itu adalah sama dengan posisi laki-laki, baik di partai politik, baik di pemerintahan maupun di penyelenggara pemilu. Oke, Bu Esther. Gimana pandangan Ibu nih terkait peran wanita nih ya untuk pemilu lah nih, gimana? Penyelenggara pemilu, tepatnya KPU dan Bawaslu Sumut, ini gimana? Menurut saya, laki-laki dan perempuan mestinya setara dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, kita sebagai aktivis perempuan sejujurnya sudah melakukan banyak upaya sejak proses seleksi. Misalnya, saya pribadi mencalonkan diri sempat untuk menjadi tim seleksi untuk KPU. Misi saya adalah untuk menempatkan para teman-teman perempuan potensial di seluruh Sumatera Utara. Tetapi memang saya lihat fakta yang ada di tahun 2023 ini terjadi peminggiran
terhadap perempuan Sumatera Utara, terjadi diskriminasi, terjadi pemarginalan secara politik untuk penyelenggara pemilu di Sumatera Utara. Itu terbukti dengan tidak adanya perempuan yang didudukkan. Padahal pada seluruh proses yang sampai ke fit and proper test, untuk KPU ada satu orang yang sampai ke fit and proper test, artinya mestinya kalau sudah di fit and proper test Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu udah langsung bisa dipraktekkan oleh Bawaslu RI, KPU RI. Artinya yang satu orang ini dengan segala kelemahannya misalnya udah wajib duduk. Tetapi faktanya kan mereka menyingkirkan, padahal orang yang duduk, orang yang berada di posisi fit and proper test adalah orang yang sudah punya pengalaman 10 tahun di penyelenggara pemilu. Tetapi itu pun tidak menjadi pertimbangan. Secara pendidikan saya percaya teman yang sudah sampai di fit and proper test di KPU itu sangat layak. Tapi saya tidak tahu ada apa dengan KPU RI. Juga dengan Bawaslu. Di Bawaslu ada 2 orang teman perempuan yang sampai ke fit and proper test. Mestinya untuk 30% minimal mereka berdua wajib duduk. Tetapi kami tidak tahu ada apa. Ketika kami memang untuk posisi Bawaslu, kami sudah lapor ke DKPP. Kami dari atas nama Gerakan Perempuan Sumatera Utara untuk Demokrasi, kami sebut dengan Geruduk, itu kami sudah buat laporan ke DKPP dan kemudian tanggal 20 September kemarin kami sudah dilakukan sidang pemeriksaan, namun sampai hari ini belum ada putusan. Terus terang kami sedikit agak senang dengan proses itu, proses sidang kemarin, karena kami melihat DKPP cukup menangkap apa yang kami sampaikan waktu itu. Tapi sampai sekarang belum ada putusan, kami juga ikut bertanya kepada DKPP, ada apa dengan DKPP? Yang pasti kami atas nama Perempuan Sumatera Utara mengharap putusan yang seadil-adilnya. Kami butuh kepastian hukum untuk Republik ini. Kami percaya negeri ini adalah milik laki-laki dan perempuan, khususnya Sumatera Utara. Dan kami para perempuan Sumatera Utara cukup percaya diri untuk duduk di posisi-posisi yang ada itu. Saya pikir itu pikiran saya. Ketua, izin Ketua. Rapat sedikit Kak. Terkait acara ini Ketua, apa yang memotivasi Ketua nih? Ya, motivasi pertama hasil keputusan kemarin Bawaslu dan KPU, keterwakilan perempuan itu di pasal 10 ayat 7 itu tidak ada. Akibat itulah kita menggagas agar menampung semua aspirasi, kita menampung pemikiran-pemikiran dari beberapa unsur yang ada di Sumatera Utara, dari mahasiswa, dari tokoh pers, dari anggota UKM, agar kita menampung seperti apa. Ternyata desakannya ingin agar segera DKPP memutuskan gugatan yang dilakukan oleh aktivis perempuan yang ada di Sumatera Utara. Demokrasi. Yes. Oke.